terkait dengan NIM 2524 10.10.2004. Di sini saya akan menjelaskan tugas SQL modul 3 dan 4, subquery dan teori himpunan. Oke, yang pertama dengan menggunakan subquery, tampilkan daftar karyawan, first name dan last name yang pernah menangani pesanan dengan di atas pesanan dengan nilai total order di atas rata-rata semua order. Oke, kita pakai select distinct supaya nanti munculnya enggak double. First name dan last name-nya kita panggil dari employees, kita joinkan ke tabel order menggunakan employee ID, lalu order ID di mana ini kita order ID itu ada di ini. Di sini itu untuk mencari nilai yang di atas rata-ratanya. Ini nilai total. Select order ID yang memiliki nilai total lebih dari ini. Select average total order. Total order ini dari mana? Total order itu dari sini. Total order. Nah, ini select sum. Ini select total order, total order from public group by order ID. Di sini kita lihat yang ini kita lihat sebagai orderan. Lanjut saja nomor 6, tampilkan daftar produk name beserta harga satuan unit price, lalu kategorikan apakah harganya di atas sama dengan atau di bawah rata-rata harga produk dalam kategorinya masing-masing. Gunakan subquery untuk menghitung rata-rata per kategori. Select P. Oke. Tampil produk name dan unit price-nya, select produk name dan unit price. Dan ini yang kita mulai dari di atas rata-rata, kategori harga di atas rata-rata, dari tabel produk di mana unit price itu lebih dari average si unit price. Oke. Ini strukturnya sama kayak ketiga ini, strukturnya sama, hanya mengubah ini kan lebih besar, yang ini sama dengan yang ini kurang dari. Oke, dan sudah itu ketiganya digabung. Oke, coba stop. Nah, ini harus muton di bawah rata-rata, yang ini juga di bawah rata-rata, yang ini semembered pirot ini juga di atas rata-rata, ini di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Oke, lanjut. Oh ya, ini juga di order by product name supaya lebih bisa dilihat, biar urut aja gitulah intinya. Oke, nomor 8 ini sudah masuk ke teori himpunan. Tampilkan daftar semua nama produk yang pernah dipesan, order details produk yang dan masih tersedia di stok produk where unit stock lebih dari 0. Jika suatu produk memiliki 2 syarat, maka harus tampil 2 kali. Bahkan juga kolom source untuk menandai asal data order atau in stock. Oke, yang pertama kita select produk name dan unit in stocknya supaya nanti kelihatan, dan kita labeli sebagai order supaya menandai. Oke, dari tabel produk kita joinkan ke order details menggunakan produk ID, lalu kita unionkan dengan produk, kita select produknya dan unit in stock, dan yang ini kita label sebagai in stock dari tabel produk di mana ini unit in stocknya itu 0. Oke, dan kita urutkan menggunakan product name. Oke. Nah, ini alis muton hanya muncul 1 kali karena ini unit in stocknya itu 0, dan ini anisette sirup muncul 2 kali karena
unit in stocknya itu masih ada dan bukan 0 intinya gitu. Nah, ini source-nya dari in stock dan yang ini dari order. Oke, lanjut. Nomor 9, tampilkan daftar customer yang pernah melakukan order dan berasal dari negara USA. Tambahkan juga kolom source untuk menandai asal data. From order untuk hasil query order, from USA untuk hasil query customer dari USA. Jika seorang customer memenuhi 2 syarat, maka akan muncul 2 kali, yaitu 1 dari tiap number, dari setiap sumber number. Oke, kita pakai select listing lagi dan kita tandai dengan from orders. Ada dari kita ambil dari tabel customer, kita joinkan ke tabel order menggunakan customer ID. Lalu kita menggunakan union all dengan ini yang select customer ID yang kita gunakan from USA sebagai sumbernya, sebagai tandanya dari dari tabel customer, di mana country-nya itu USA. Nah, yang ini itu untuk mencari customer yang dari USA, yang ini untuk mencari customer yang pernah melakukan order. Dan ini kita menggunakan union all untuk menggabungkannya. Nah, ini semuanya dari order. Yang ini kan juga, yang ini dari USA dan yang ini dari from orders itu nantinya. Nah, ini Hila ini kan bukan dari USA, berarti munculnya 1 kali. Yang Hun GC ini dari USA, jadi munculnya 2 kali. Begitulah. Oke, lanjut. Nomor 10, tampilkan daftar employee yang pernah menangani order tetapi tak pernah menangani order dari customer UK. Tambahkan kolom source yang menandai asal data all order dan exclude UK. Oke, kita pakai select listing lagi. Kita panggil employee ID aja dan kita tandai sebagai all order. Kita ambil dari tabel employee, kita joinkan ke tabel order menggunakan employee ID. Terus kita union all, select employee ID, kita beli dengan exclude UK. Lalu yang kita employee ID tadi kita ambil dari tabel employee, di mana employee-nya itu enggak ada, yang enggak ada di ini. Ini untuk mencari customer yang dari UK, yaitu select employee ID from tabel order, kita joinkan ke customer menggunakan customer ID, di mana ini, di mana yang country-nya itu UK. Kita order by employee ID. Oke. Nah, ini enggak ada yang semuanya all order dan enggak ada yang ex UK karena semua employee itu pernah menangani customer dari UK. Oke, begitu. Sekian dari saya, terima kasih.